Tapi bicara soal kasih, ada beberapa orang juga berkata tentang ada dua hal ini yang sering harusnya menjadi hal yang sama tapi jadi berseteru, yaitu antara grace and truth, anugerah dan kebenaran. Bagaimana cara kinerja antara grace and truth ini sebenarnya, sehingga emang karena akhirnya orang banyak terjadi pemahamannya. Saya bilang kasih karunia dan kebenaran bercium-ciuman kok, jadi nggak ada masalah sebenarnya bahwa itu semua dapat berlaku dalam kehidupan kita. Beberapa orang berusaha untuk mengambil satu lebih penting daripada yang lain, tapi sebenarnya itu tidak bertentangan sama sekali. Justru truth itu adalah kebenaran firman Tuhan yang betul-betul dinyatakan kepada manusia. Truth kan ini berasal dari kata aletheia. Yes. Dan grace adalah enabling power. Grace itu adalah kemampuan yang diinstal oleh Allah pada kita. Yes. Ya, kemampuan ilahi. Jadi sebenarnya kita nggak usah salah bahwa grace tidaklah merendahkan truth. Tidak. Justru grace empower kita untuk dapat melakukan truth sampai pada itu kesempurnaannya. Jadi jelas, grace itu empowering. Grace empowering kita untuk dapat melakukan truth. Nah sekarang pertanyaannya, apakah grace bisa nggak truth? Ya. Kalau orang bilang truth bisa nggak grace, apakah grace bisa nggak truth? Jawabannya kedua-duanya nggak bisa dilepaskan karena grace and truth itu menjadi satu. Nah, mungkin cara yang terbaik untuk mengerti itu ada sebuah ayat. Saya khotbahkan ini beberapa waktu yang lalu dalam konteks menyerang kedangkalan hidup. Itu saya berkhotbah dari Mazmur 62 ayat 11 dan 12 atau 12 13 kalau Alkitab buku ya. Itu bunyinya begini. Ini dia. Coba dengar baik-baik. Ini dia. Bahwa satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar. Coba. Jadi satu kali Allah berfirman. So the truth of God contain ini. Bahwa truth of God contain ini. Firman Allah adalah truth, contain apa? Contain grace and mercy. Katanya itu dibilang kasih setia, tapi terjemahan artinya sama. It's the bowel. Yes. Itu sama sama dengan belas kasihan atau sama dengan kasih karunia. Arti apa? Karena kata yang dipakai di situ dibilang bahwa satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar. Jadi dalam setiap firman Tuhan atau dalam setiap kebenaran ada yang namanya kita yang memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan, dan ada juga kasih setia yang mempertahankan kita, yang sustain kehidupan kita melewati kesukaran-kesukaran. Jadi sebenarnya orang tidak bisa berkata ini, dalam kesulitan saya susah melakukan firman Allah. Enggak. Sebab dalam firman Tuhan disampaikan ada kemampuan untuk membuat kita dapat bertahan mengalami kesulitan-kesulitan. Nah, sebenarnya begini, menerima Yesus itu telah menerima kasih karunia dan kebenaran. Yes. Jelas dong. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, 16, 17 itu jelas kan, dibilang begitu bahwa kita telah melihat kemuliaan Allah penuh dengan apa? Kasih karunia dan kebenaran. Penuh dengan grace and truth. Penuh dengan kasih karunia. Jadi itu sebenarnya di dalam Yesus. Jadi kalau kita terima Yesus, kita terima kedua-duanya. Pokoknya gini, ini pentingnya kita. Kita harus berpikir grace dalam Yesus. Jangan pikir grace keluarin Yesus, tidak boleh. Sama juga kita berpikir truth di dalam Yesus. Jangan berpikir truth di luar Yesus, nggak boleh. Jangan berpikir truth yang lain, cuma Yesus. Dan Yesus menyatakan diri sebagai pribadi. He is the grace, He is the truth. Jadi kita nggak perlu melihat ada tabrakan. Saya mempercayai begitu saya bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, saya akan semakin mencintai kebenaran. Saya akan menjadi pelaku kebenaran karena kasih karunia akan memampukan saya untuk melakukan kebenaran. Kebenaran akan di-reveal pada saya. Semakin kebenaran di-reveal pada saya, semakin kasih karunia bertambah pada saya untuk kemudian dapat memanifestasikan semua kebenaran tersebut dalam kehidupan saya. Saya dapat kemudian menjadi taat
pada firman Tuhan tersebut. Oh. Ya, jadi Wow. prinsipnya adalah kasih karunia dan kebenaran selalu berjalan bersama. Mereka bercium-ciuman. Coba selalu Siap. membayangkan dan kebenaran bercium-ciuman dalam kehidupan kita. Hmm. Itu kalau kita Oh. pakai merit in us. Mereka menjadi satu di dalam kita. Siap. Iya. Nah, menurut pandangan Dad, bicara tentang kitab Wahyu yang berkata tentang ketika jemaat Efesus yang kehilangan kasih yang semula, itu apa ya sudah menurut Dad sendiri itu? Ingat? Oh, kehilangan kayaknya kata yang salah deh. Oh Karena iya, nggak dibilang kehilangan kan? Kata yang dipakai meninggalkan. meninggalkan, Jelas. sorry Dad, iya iya. Iya, kata-kata Ya, yang dipakai. meninggalkan kasih semula. Mereka tidak kehilangan kasih yang Ya. mula-mula. Mereka meninggalkan. Sebab kalau baca, kata itu adalah first love. Oke, Ya. itu kata yang dipakai. Kamu telah meninggalkan first love. Itu kata yang dipakai. Yes. Jadi bukan kasih perasaan mula-mula, tapi kamu telah Oke. pribadi cinta pertamamu. Cinta pertamanya manusia itu Tuhan. Siapa lagi? He's God. Cinta pertamanya, the first love of everyone who believes in Him is Jesus Christ. We love God because He first loved us. Dia Ya. first love-nya kita. So first love itu bukan perasaan. First love itu bukan semangat. First love Ya. itu pribadi, Pak. Ya, itu dia. Yes. Jadi mereka meninggalkan pribadi Tuhan. Jadi ada orang yang terserah, mereka boleh juga mengkhotbahkan seperti itu. Tapi kalau baca konteksnya, kan penulisnya sama itu. Penulis 1 Yohanes pasalnya keempat ayat 8 sampai 11 dengan penulis kitab Wahyu sama. Jadi Yes. waktu digunakan terminologi first love, referring to the same person. He first see. love us. Dia first love-nya kita. Jadi dia adalah cinta pertamanya kita gitu. Jadi waktu dibilang karena kamu telah meninggalkan cinta pertamamu, kamu telah meninggalkan pribadinya. Makanya memang ternyata benar bisa loh. Orang bisa tambah pintar Alkitab, sudah tidak tanpa Yesus bisa banget. Iya iya iya. They can be so sophisticated in what they call the approach to church and to life, but they actually without Jesus at all. Tanpa Yesus sama sekali. Jadi Yesus bilang gini, kamu jauh banget kamu jatuh. Karena yang kamu tinggal itu pribadiku, bisa dibayangin ya. Jauh banget. Betapa dalamnya kamu jatuh. Jadi dia bilang gini, kembalilah pada cinta pertamamu, kira-kira begitu. Kita back. Kembalilah, lakukanlah lagi apa yang biasa kamu lakukan sebagai ekspresi cinta pertamamu. Ya. Wow. Yang meninggalkan kasih yang semula itu adalah jemaat di Efesus. Ya. Jemaat di Efesus itu sudah bisa baca di kitab Wahyu pasalnya yang kedua. Ya. Yes. Nah, ada yang bertanya begini, Dad. Simple sih. Kasih ada batasnya nggak, Om Jo? Untuk kita manusia, karena kita terbatas, ekspresi kita terhadap kasih yang tidak terbatas masih terbatas. Rasain bingung kan? Jadi begini, kasih sendiri tidak ada batasnya. Tapi begitu terekspresi pada kita, ada batasnya. Ya, jadi kasih yang tidak terbatas itu, di kita masih terbatas. Nah, disitulah kita perlu bertumbuh sampai kita bisa memanifestasikan yang tanpa batas. Jadi berarti setiap kali kita bertumbuh dalam apa? Dalam spirituality-nya kita, dalam pertumbuhan mentalitas kita, kita kemudian akan semakin dapat mengatasi keluar dari batasan-batasan yang ada. Tadinya batasnya cuma segini, kita stretch lagi. Jadi ada seperti sebuah sketch yang mempengaruhi sekali-sekali yang anak-anak YWAM suka mainkan. Berapa besar sebenarnya yang Tuhan berikan kepada kita? Segini kan? Segini kan? Atau segini? Kemudian dia gini. Wah, itu it's a powerful thing, ya kan? Jadi kalau kasih kita masih ada batasnya, terus masih kalau kamu mengasihi saya mengasihi kamu. Kalau kamu baik-baik, saya mengasihi kamu. Oh, bertumbuh lagi. Sampai kamu bukan cuma segini, tapi ya segini, kemudian ya gitulah kira-kira. Itu maksudnya. Jadi sampai kasih kita sudah sampai pada level pengorbanan,
ketaatan yang sudah tidak mengharap cuma diberi sesuatu, kemudian kasih yang sudah betul-betul deep, di mana kita hanya mengerjakan untuk Tuhan, ya, kasih yang tanpa syarat. Ya. Wow. Nah, berarti menurut Dad, apa ya, sepenglihatannya Dad, bahwa sudahkah Dad melihat bahwa loving relationship ini atau kasih, ya, hubungan yang penuh kasih ini bisa terintegrasi nggak sih dalam, let's say, gereja yang ada di yang ada dalam bentuk gereja lokal dengan organisasi semuanya gitu. Kadang-kadang kan ada benturan-benturan di sini juga terjadi. Bagaimana Dad memandang tentang situasi ini, Dad? Kasih idealis banget, kasih ideal banget. Ya, itu semua ideal. Nah, dalam prakteknya mungkin tidak seideal-idealnya, tapi maksud saya gini, tidak seideal yang kita bayangkan, tapi begini, saya udah disentuh oleh orang-orang yang telah mempraktekkan kasih yang tanpa syarat, day in, day out. Jadi saya bilang itu ada. Bukan karena mereka, tapi karena Tuhan yang di dalam mereka. Dan waktu mereka mencari Tuhan, saya tahu. Jadi kemudian saya sadar, kalau mereka taat kepada Tuhan aja, selalu kasihnya akan kelihatan. Kapan mereka memberontak, itu menghentikan Tuhan. Dia bisa memanifestasikan kasihnya lewat kehidupan kita. Jadi basically, saya melihat bahwa ada, bisa jadi, dan potensinya banyak sekali. Saya bisa mengasihi lebih banyak karena saya disentuh oleh kasih. Tebak, disentuh oleh kasih dari siapa? Emang dari langit kasih itu saya tidak. Jadi ada orang-orang yang Tuhan bawa dalam kehidupan saya, menyentuh saya. Saya kemudian menjadi pengasih. Saya kemudian perlahan-lahan belajar untuk that's the way it is. So begitulah komunitas berlangsung. Tuhan selalu dapat memanifestasikan dirinya dengan kasihnya kepada semua orang. Dan saya kira ada harapan besar. Saya udah lihat sih, kalau saya bilang enggak ya belum. Tapi kan kelihatan ada orang yang tiba-tiba bisa menyatakan kasih baik tapi nggak konsisten, tidak terganggu. Tapi ada orang yang memang karena dia bertumbuh ya, kelihatan sekali keputusan-keputusannya. Dia memanifestasikan kasih. Pengertian kasih di sini bukan cuma permisif ya, sampai pada disiplin, sampai pada macam-macam. Ya, kasih yang kalau saya berkata sampai berdarah-darah itu sampai. Tapi ada lagu zaman dahulu itu, Love Hurts namanya. Ada, jelas itu jelas. Terus kita mengasihi dan memposisikan dia pada posisi, kok nggak enak banget, itu kasih loh. Wah, kalau begini namanya kita perhatiin orang, rugi kita. Itu bukan kasih dong itu. Dan kasih bisa membawa kita pada posisi yang gak nyaman. Setidak nyamannya Yesus tergantung di kayu salib beberapa jam gitu. Yes, yeah. Bapa menantikan sekian lama untuk menyatakan kasihnya pada manusia. So, wow. Saya berpikir bahwa itu tetap ada. Tetap ada. Dan di mana ada Yesus Kristus, itu ada. Kitanya aja harus membangun kesadaran baru. Supaya kita bisa dapat mengaksikan kasih dengan benar. Apalagi dalam konteks berjemaat, dalam konteks berkomunitas. Wow, Alkitab bilang, kita harus menyatakan kasih kita dulu kepada orang-orang seiman dengan kita. Baru kepada orang-orang di luar iman kita. Itu yang dikatakan di 2 Petrus pasalnya yang pertama. Ya, sudah baca dari ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya ke-8, saya kira. Ini ke-5 sampai ayatnya ke-8. Siap. Wow, thank you, Dad. Wow, is there anything that you want to add, Dad? Ada lagi? Saya kira dalam konteks yang kita sedang bahas sekarang, hubungan kasih dalam komunitas itu harus terus dimanifestasikan. Itu harus. Siap. Harus terus. Saya menggunakan 3 kata yang saya selalu harus terus diingatkan. Harus terus dilakukan. Harus terus dipraktekkan maksudnya. Ya, harus diingatkan. Kita ingatkan dengan terus mengingatkan prinsip-prinsip kasih. Ingatkan kasih bisa dengan perkataan, tapi bisa juga dengan tindakan dan dalam teladan kebenaran. Tapi level berikutnya adalah waktu kita kemudian mempraktekannya, kita praktekkan sampai itu terus menjadi sebuah kenyataan. Misalnya kasih adalah memberi. Tapi kita kan bukan cuma memberi. Kasih sebenarnya lebih daripada sekedar memberi. Penjahat memberi. Kasih berkorban.
Makanya saya selalu bilang orang, Yesus nggak ngajar kita memberi sebenarnya. Dia mengajar kita berkorban, ya kan? Dia mengajar kita ada dalam posisi berkorban. Makanya kita mengajar not equal giving, but equal sacrifice. Orang ajar untuk berkorban. Kasih peluang untuk orang-orang punya waktu untuk menyatakan kasih mereka kepada Tuhan. Ya. Kita perlu lakukan hal tersebut. Ada practical guidance yang baik yang kita perlu sodorkan. Tapi ini yang paling penting. Hiduplah dalam kesatuan. Hiduplah dalam persatuan. Hiduplah dalam kesatuan iman kita. Hiduplah secara bersatu. Itu manifestasi kasih itu. Itu manifestasi kasih. Ya, Yohanes pasalnya ke-17, 21 sampai 23 menuliskan hal tersebut buat kita. So itu adalah kita sebutlah sebagai hal yang kita perlu terus kerjakan, ingatkan, dan kemudian lakukan dalam kehidupan kita. Siap. Wow, oke. Thank you, Dad. Thank you banget buat semua yang Dad sudah sampaikan. Saya berharap kita semua teman-teman yang menontonnya bisa menemukan pemahaman-pemahaman yang baru, akan tolong kita untuk bisa berkembang dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang punya hubungan dengan penuh dengan kasih, yang diingatkan, dilakukan, pengorbanan yang perlu terbangun. So, thank you banget buat hari ini. Dad, ada closing statement yang Dad mau sampaikan mungkin sebelum kita selesai? Saya kira semuanya udah selesai. Saya punya sebuah catching phrase yang saya selalu ingat, bahwa kasih dan kehidupan tidaklah bermakna apapun kecuali kita membagikannya sama orang lain. Selalu siap. Itu adalah hal yang selalu saya ingat dalam hidup saya. Kalau saya bilang saya mengenal kasih, nggak ada artinya. Sampai saya membagikan kasih itu kepada orang lain. Saya itu ada artinya hidup saya. Sampai saya bisa membagikannya pada orang lain. Siap. Siap. Oke. Thank you. Thank you so much, Des. Thank you.